Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi bersama saya Ibu Lusaningsih SPDI untuk membahas materi kelas 11 tentang saling menasihati dalam Islam. Kita sebagai umat muslim wajib saling mengingatkan dalam kebaikan sesuai kadar kemampuan kita. Yang mana sebentar akan saya jelaskan apa-apa saja nasihat dalam Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, dalil di atas Quran Surat Ali Imran ayat 110 jelas sekali memerintahkan kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan semampu kita. Selanjutnya yaitu macam-macam nasihat dalam Islam. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu khutbah, yang kedua tabligh, dan yang ketiga adalah dakwah. Khutbah sendiri adalah kegiatan ceramah dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan ibadah. Yang kedua tabligh, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Dan yang ketiga dakwah, yaitu mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita memasuki yaitu pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yaitu yang pertama khutbah. Khutbah menjadi bagian dari ibadah, sehingga jika ditinggalkan maka akan membatalkan ibadah tersebut. Nah, di sini ada syarat menjadi khatib. Yang menyampaikan khutbah namanya khatib, dan syaratnya yaitu untuk menjadi khatib, 1. harus memahami akidah yang benar, 2. harus memahami fikih agar mampu membimbing manusia, 3. harus mampu memperhatikan keadaan umat, dan keempat sepatutnya orang soleh yang mengamalkan ilmunya. Selanjutnya yang B yaitu tabligh. Tabligh merupakan salah satu dari sifat wajib Rasul yang 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patona. Orang yang menjadi penerus perjuangan Nabi adalah para sahabat, tabi'in, dan para ulama dan kaum muslimin. Selanjutnya C, dakwah. Hukum berdakwah adalah fardu kifayah dan ada yang menghukumi fardu ain. Tujuan berdakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan hingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik serta bijak, dengan mencontoh cara Rasulullah SAW, yaitu dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Ya, kita memasuki tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita bahas yang ke-1 dulu, yaitu ketentuan khutbah. Ketentuan khutbah ada syarat, rukun maupun sunnah. Syarat khatib: Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Sedangkan rukun khutbah: membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya sunnah khutbah.
Yang pertama, khotib berdiri pada saat khutbah, mengawali khutbah dengan salam, khutbah dengan jelas, mudah dipahami, tidak panjang, khotib menghadap jamaah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ketentuan tablik. Ya, di sini tablik artinya menyampaikan, orang yang menyampaikan disebut mubalik. Syarat mubalik sendiri, Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Etika dalam menyampaikan tablik, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, oke anak-anak, selanjutnya kita masuk yang ketiga, ketentuan dakwah. Ya, diulang sedikit, dakwah artinya mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Dan dakwah sendiri ada dua cara, yaitu dengan lisan atau dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan atau dakwah bil halal. Ya, yang menyampaikan dakwah disebut dai. Untuk menjadi seorang dai ada syaratnya, yaitu Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Dalam menyampaikan dakwah, seorang dai harus juga beretika. Etika dalam berdakwah yaitu dilaksanakan dengan hikmah, ucapan jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dilakukan dengan muziatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif atau pengajaran. Dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi dan tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Ya, selanjutnya kita bahas tentang perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah. Perbedaannya jelas di sini. Kalau khutbah memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Kalau tablik dan dakwah bisa dilakukan kapan saja. Khutbah memiliki syarat dan rukun tertentu, tablik dan dakwah tidak memiliki syarat dan rukun tertentu. Ya, sekarang kita memasuki implikasi pelajaran perilaku mulia yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yaitu menyimak dengan baik khutbah dan ceramah yang disampaikan, mencegah sesuai kemampuan ketika melihat kemungkaran, mencontoh jika melihat sesuatu yang baik, melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di lingkungan sekitar. Oke anak-anak, cukup jelas ya tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Di sini kita ambil hikmahnya, kita harus bisa saling menasihatin, saling mengingatkan demi kebaikan. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.